Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu. Good morning all. Buen día a todos. Hari ini kita bersama seluruh gereja memperingati Santo Yohanes Chrysostomus yang artinya si mulut emas. Salah satu tanda untuk mengenali bahwa orang-orang dekat dengan Tuhan atau sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan atau tidak adalah perkataan mereka kiranya membawa berkat. Mengapa? Karena tidak hanya berkata-kata tetapi selalu dalam hatinya berkontak, berelasi dengan Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan sungguh-sungguh berhikmat. Maka kita mohon hari ini supaya kita diberikan hati yang peka pada bimbingan Tuhan, pada gerakan Roh Kudus, sehingga apa yang kita katakan bisa seperti Santo Yohanes Chrysostomus, menjadi emas, menjadi sesuatu yang berharga untuk pemulihan, juga untuk perkembangan iman sesama kita. Namun terkadang kita menyadari bahwa tidak jarang kita jatuh dalam dosa. Maka di awal perayaan Ekaristi ini, marilah kita aturkan sesal dan tobat kita, agar kita layak merayakan misteri Ekaristi. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, terang-Mu Engkau taruh dalam hati para kudus, terutama dalam hati Santo Yohanes Chrysostomus yang hari ini kami peringati. Kiranya berkat santapan rohani yang kami terima dalam Ekaristi, kami boleh semakin peka pada bimbingan-Mu. Hati kami semakin terbuka kepada rahmat dan kebijaksanaan-Mu. Sehingga apa yang kami katakan sungguh mencerminkan kasih, kerahiman dan kuasa-Mu sendiri. Semua ini kami aturkan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hendaklah kalian kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, agar kalian dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab perjuangan kita bukanlah melawan manusia, melainkan melawan pemerintah dan penguasa, melawan para penghulu dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, agar kalian dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggang kan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, dan kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kalian akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu sabda Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu, dengan permohonan terus-menerus agar segala orang kudus. Berdoalah juga untuk aku, supaya setiap kali membuka mulutku, aku dikaruniai perkataan yang tepat. Berdoalah agar aku dengan berani mewartakan rahasia Injil yang ku yakinin sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya aku menyatakannya dengan berani, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah sabda Tuhan.
Makmur tanggapan, terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan gunung batuku, Ia mengajar tanganku bertempur, Ia melatih jari-jariku berperang. Ia Makmur tanggapan. Refrein, terpujilah Tuhan gunung batuku. Ia menjadi tempat pelindungan dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku. Ia menjadi perisai tempat aku berlindung. Dialah yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Refrein, pujilah Tuhan gunung batuku. Ya Allah, aku hendak menyanyikan lagu baru bagimu. Dengan gambus 10 tali aku hendak bermazmur. Sebab engkaulah yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hambamu. Refrein, terpujilah Tuhan gunung batuku. Haleluya. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah engkau di surga. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok. Dan pada hari yang ketiga, aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap. Tetapi kalian tidak mau. Sungguh rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kalian berkata, terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, seperti sudah saya sampaikan dalam pengantar tadi, Santo Yohanes Kristostomus bisa jadi orang yang berbakat bicara, seorang pengkhotbah hebat. Tetapi lebih dari itu, kesuciannya bukan karena kemampuannya. Kesucian para kudus tentu saja karena kedekatannya, karena keterbukaan mereka pada rahmat Allah. Lalu rahmat-rahmat apa saja yang ditawarkan oleh gereja? Nanti silahkan googling perlengkapan senjata Allah yang tadi dibacakan Pak Bambang. Ada ketopong keselamatan, ikat pinggang ketulusan, dan sebagainya. Rahmat-rahmat itu yang hari ini ditawarkan gereja. Dan semoga ada salah satu dari perlengkapan senjata Allah, bukan salah satu, kalau perlengkapan senjata harus komplit ya Pak Greg ya. Kalau kurang satu dimarah komandan nanti. Ini kita kemarin sudah mengikuti Santo Ignatius Loyola, komandannya Yesus sendiri, maka kita mohon perlengkapan senjata Allah. Dan rahmat yang kita mohon hari ini adalah tadi, kepekaan rohani. Mungkin ada Bapak Ibu yang tidak percaya horor, tetapi manusia diciptakan itu tidak hanya fisik saja, tetapi punya kemampuan spiritual. Artinya apa? Artinya tidak hanya ada tubuh, tetapi ada jiwa dan roh. Artinya manusia bisa mengatasi keterbatasannya karena rahmat Allah. Itu kabar gembiranya. Kabar yang gembira juga, meskipun ada kuasa-kuasa kegelapan, tetapi bersama Bunda kita, Bunda Maria, kita akan selalu menang. Kalau kita mengandalkan nama Tuhan. Tidak ada santo santa manapun yang atas namanya sendiri atau atas kekuatannya
mengusir kekuasa kegelapan, tetapi selalu di dalam nama Tuhan Yesus. Maka semoga kita selalu diingatkan untuk membuka hati pada pertolongan Tuhan, untuk membuka hati pada kerinduan Tuhan. Apa kerinduan Tuhan? Dalam bacaan Injil tadi, mengumpulkan semua anak-anaknya, melindungi kita. Maka kalau ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kita ingat bahwa kita di bawah perlindungan sayap Tuhan. Mungkin bahaya, mungkin rintangan mengintip atau harus kita hadapi ketika kita bertumbuh dewasa dalam iman maupun dalam perjalanan hidup kita, tetapi Tuhan akan menaungi kita selalu di dalam sayap kasih-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Bapak Ibu boleh sekalian menyiapkan doa-doanya dan surat. Nanti akan saya masukkan di sini. Oh, sudah di depan. Oh, ini di mana ya? Oh iya. Will serve. Thank you. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e della forma. Sentiamo acqua da questo calice. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane. Della forma dell'uomo lo presentiamo a te. Mandare salvezza. Mille benditi acolici in questo sacrificio, Signore. Sia a te. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa, Tuhan kita. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber iman kepercayaan, berkatilah roti dan anggur yang kami unjukkan di altar-Mu, agar menjadi daya kekuatan dan perlindungan kami untuk mengikuti Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau telah menetapkan gerejamu berdiri kokoh kuat di atas dasar para rasul, agar ia tetap menjadi tanda abadi bagi kekudusan-Mu di bumi, dan saksi-saksi hal surgawi bagi semua orang. Maka dari itu, kini dan sepanjang masa, bersama seluruh bala malaikat, dengan hati yang penuh hormat dan syukur, kami bernyanyi bagimu dengan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh
dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan iman misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yose, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, secara khusus Santo Yohanes Chrysostomus, Santa Lucia, dan Santo Francisco, yang dari masa ke masa hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dalam Kristus kita diangkat menjadi anak-anak Allah, maka beranilah kita berdoa dan berseru kepada Allah Bapa kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda pada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan padamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan selalu bersamamu. Kita bagikan damai Kristus.
Anak domba Allah. Kasihanilah kami. Berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Bapak Ibu,
Setelah menyambut santapan Ekaristi, marilah kita mengaturkan salam, mengaturkan juga doa kita agar dibawa kepada Yesus Putranya melalui Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkat Ekaristi Kudus yang kami rayakan ini, kami Kau persatukan dengan Yesus Kristus Putramu. Lindungilah kami dari segala kuasa jahat yang selalu mengancam keselamatan kami. Semoga dengan perlindungan-Mu, kami sampai kepada kehidupan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita siapkan hati menyambut berkat Tuhan. Dominus vobiscum. Benedica vos omnipotent Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Ite misa es. Deo gratias. Doa. Ya, doanya mana? The intentions I put it on our lady. Yes, put it inside. Okay. Iya.